Halo semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 13 akan menjelaskan materi mengenai supervisi pendidikan. Mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Sri Haryati, Magister Pendidikan, dan Ibu Weni Anggreni, Magister Pendidikan. Jadi untuk kelompok 13 sendiri itu terdiri dari Zulfa Afa Fitria dengan NPM 22203050077 dan saya sendiri Yohana Desta Puspitasari dengan NPM 22203050089. Jadi, pada materi supervisi pendidikan sendiri itu memiliki 5 topik utama yang akan dibahas, yaitu definisi supervisi pendidikan, tujuan supervisi pendidikan, prinsip apa saja sih yang digunakan dalam melaksanakan supervisi pendidikan, lalu ada fungsi supervisi pendidikan dan teknik supervisi pendidikan. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai supervisi pendidikan. Tentunya kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih supervisi itu. Jadi, supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Kata super berarti peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih ahli, atau lebih baik. Sedangkan kata vision berarti kemampuan untuk menyadari sesuatu yang tidak benar-benar terlihat. Pernyataan ini menurut ID tahun 2014. Singkatnya adalah supervisi merupakan pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Sedangkan orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Nah, setelah kita telah mengetahui supervisi itu apa, langsung saja kita lanjutkan mengenai pengertian dari supervisi pendidikan. Jadi, supervisi pendidikan adalah upaya teknis pelayanan profesional dengan tujuan utama untuk mempelajari dan memperbaiki bersama-sama para guru atau pendidik dalam membimbing dan mempengaruhi perkembangan peserta didiknya. Dengan kata lain, supervisi pendidikan ialah suatu kegiatan yang disediakan dan dilaksanakan untuk membantu para guru agar menjalankan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Artinya, supervisi pendidikan ialah aktivitas pembinaan sistematis dan terencana dari pemimpin lembaga pendidikan kepada tenaga teknis sekolah agar melakukan pekerjaan mereka secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu topik yang kedua, tujuan dari supervisi pendidikan. Jadi, tujuan dari supervisi pendidikan terdiri dari yang pertama yaitu membantu guru agar lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, membantu guru untuk lebih memanfaatkan pengalamannya sendiri. Ketiga, membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah siswa. Yang keempat, memperbesar kesadaran guru terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif. Maksudnya yaitu meningkatkan kerjasama antar tenaga kerja atau tenaga pendidik. Selanjutnya yaitu membantu guru dalam menilai kemajuan perkembangan peserta didik secara tepat. Dalam mencapai tujuan supervisi pendidikan, tentunya terdapat beberapa peran di dalamnya. Peran itu terdiri dari yang pertama yaitu koordinator. Koordinator bertugas untuk mengkoordinasikan program belajar mengajar, tugas-tugas guru dalam berbagai kegiatan yang berbeda. Kedua, ada konsultan. Konsultan bertugas untuk memberi bantuan konsultasi masalah yang dialami guru. Peran selanjutnya yaitu sebagai pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok merupakan seseorang yang memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan kurikulum, merancang program pembelajaran, materi pembelajaran, dan kebutuhan peningkatan kompetensi profesional guru-guru secara bersamaan. Peran yang terakhir yaitu evaluator. Evaluator supervisor dapat membantu guru dalam menilai hasil
dan proses belajar mengajar dalam upaya pembinaan kompetensi profesional guru. Baik, selanjutnya adalah prinsip supervisi pendidikan. Prinsip supervisi pendidikan terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Prinsip ini merupakan supervisi dilaksanakan secara objektif, sistematis, dan juga terencana. Kemudian yang kedua adalah prinsip demokratis. Prinsip ini menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru sebagai mitra kerja peningkatan mutu sekolah. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kerjasama, yaitu proses supervisi dilakukan dengan memberi support, mendorong, dan menstimulasi guru sehingga guru merasa tumbuh bersama. Kemudian yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif yang meliputi pertama, pihak yang dibimbing dan diawasi harus dapat menimbulkan dorongan untuk bekerja. Kemudian supervisi dilakukan dengan realistis dan mudah dilaksanakan. Kemudian supervisi tidak bersifat mendesak atau otoriter. Dan yang terakhir adalah supervisi didasarkan pada hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi. Kemudian terdapat prinsip supervisi pendidikan menurut ID tahun 2014 yang meliputi 7 prinsip. Yang pertama yaitu tertuju kepada strategi sebagai kunci sasaran yang menentukan keberhasilan. Yang kedua, kontrol harus menggunakan umpan balik sebagai revisi dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi dan lingkungan. Yang keempat adalah cocok dengan organisasi. Yang kelima, merupakan kontrol diri sendiri. Yang keenam, bersifat langsung yaitu pelaksanaan kontrol di tempat bekerja. Dan yang ketujuh adalah memperhatikan hakikat manusia dalam mengontrol para petugas pendidikan. Selanjutnya adalah fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan meliputi A. Mengkoordinasikan semua usaha sekolah untuk peningkatan mutu sekolah dan mutu pembelajaran. B. Melengkapi kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah dan guru-guru. C. Memperluas wawasan pengalaman guru-guru dalam pembelajaran. D. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif untuk peningkatan mutu sekolah dan mutu pembelajaran. E. Menyediakan fasilitas dan penilaian yang diperlukan secara terus-menerus. F. Menganalisis situasi belajar mengajar secara terus-menerus. G. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf sekolah sesuai dengan tugas pokoknya. Dan yang terakhir adalah H. Memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar para guru. Selanjutnya adalah teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan meliputi 2 teknik. Yang pertama adalah teknik individual dan yang kedua adalah teknik kelompok. Teknik individual merupakan bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisor, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Contohnya seperti kunjungan kelas, observasi kelas, wawancara perseorangan, dan wawancara kelompok. Kemudian adalah teknik kelompok. Teknik kelompok merupakan teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan jumlah guru dalam suatu kelompok. Contohnya adalah pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru, rapat guru, lokakarya, diskusi penelitian dan penataran, dan selanjutnya adalah seminar. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.